Oke, segera dimulai. Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 untuk kelompok 2. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang kolom panjang. Untuk anggota kelompok bisa perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livian Setiawan dari kelas Mereka 2 nomor absen 3. Ya, selanjutnya saya Dwiki Darmawan, absen 9. Saya Dania, absen 8. Saya Muhammad Syafian, absen 17. Saya Karunia, nomor absen 25. Sudah perkenalan kan dari kalian, itu bisa langsung presentasi untuk kelompok 2. Silakan. Permisi, Pak. Ya, Ini yang share screen moderatornya atau dari kelompok kami? dari kelompok kamu aja supaya lancar. Oh iya, Pak. Baik. Izin share screen, Pak. Oke. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang kolom panjang. Kolom panjang adalah batang tekan dan dari portal yang memikul beban dari balok, bertugas meneruskan beban yang berasal dari elevasi atas ke elevasi di bawahnya hingga fondasi. Balok pentransfer balok ke kolom, lalu ini yang biru ini kolomnya, lalu pondasi mentransfer beban ke tanah dan menahan beban kolom. Yang gambar kotak persegi ini tulangan pengengkang tis atau menahan tekuk full vertikal. Beton semakin tinggi, F aksen semakin tinggi kekuatan kolom, baja
tool vertikal menambah kekuatan kolom. Fungsi kolom sebagai penerus beban seluruh pembangunan fondasi. Bila diumpamakan kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri, kolom termasuk struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup manusia dan barang-barang, serta beban hembusan angin. Lalu kolom berfungsi agar bangunan tidak mudah roboh. Beban sebuah bangunan dimulai dari atap. Beban atap akan meneruskan beban yang diterimanya ke kolom. Seluruh beban yang diterima kolom didistribusi ke permukaan tanah di bawahnya. Material penyusun kolom beton bertulang. Struktur dalam kolom dibuat dari besi atau tulangan pokok dan tulangan cangkang dan beton. Kedua merupakan gabungan antara material yang tahan tarikan dan tekanan. Besi adalah material yang tahan tarikan, sedangkan beton adalah material yang tahan tekan. Gabungan kedua material ini dalam struktur beton memungkinkan kolom itu bagian struktural lain seperti slope dan balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. Jenis-jenis kolom. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk jenis kolom menurut Wang pada 1986 dan Ferguson 1986 adalah pertama, kolom ikat atau tight column. Biasanya berbentuk bujur sangkar persegi atau lingkaran. Kolom ini merupakan kolom beton yang diulangi dengan batang tulangan memanjang yang pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat cengkang ke arah lateral. Tulangan pokok memanjang agar tetap kokoh pada tempatnya. Yang kedua adalah kolom spiral atau spiral kolom. Umumnya jenis kolom ini berbentuk bujur sangkar atau lingkaran. Kolom ini memiliki tulangan spiral yang dililitkan keliling membentuk helix menerus di sepanjang kolom. Yang ketiga adalah kolom komposit atau komposit kolom. Merupakan jenis kolom yang memakai profil baja struktur pipa atau tube tanpa atau dengan penulangan memanjang tambahan. Next. Lalu pembagian kolom menurut Nawi berdasarkan bentuk dan susunan tulangan. Pertama, kolom segi empat atau bujur sangkar menggunakan penulangan memanjang dan sengkang ikat. Yang kedua, kolom bundar menggunakan penulangan memanjang serta tulangan lateral yang berupa spiral. Yang ketiga, kolom komposit yang terdiri atas beton dan profil baja struktural di dalamnya. Berdasarkan pada posisi beban yang bekerja terhadap penampang melintang. Gambar pertama adalah kolom yang mengalami beban sentris, berarti tidak mengalami momen lentur dan dapat ditentukan pada gambar di atas. Gambar di atas dengan beban sentris. Beban sentris merupakan beban yang ada tepat pada titik berat kolom. Lalu yang kedua, kolom dengan beban eksentris. Selain mengalami beban aksial, juga mengalami momen lentur. Momen ini dapat dikonversikan menjadi satu beban P dengan eksentrisitas seperti yang terlihat pada gambar di atas. Beban aksial dengan momen satu sumbu anaksial. Yang kedua, beban aksial ditambah momen dua sumbu biaksial dari Nawi 1990.
Lalu ada momen lentur ini terdapat bersumbu tunggal atau anaksial seperti dalam hal kolom interior dan eksterior bangunan, yaitu kolom A dan B dalam gambar 1 dan 2, di mana beban panel yang bersebelahan tidak sama. Kolom dianggap bersumbu rangkap atau biaksial apabila lenturnya terjadi terhadap sumbu X dan Y, seperti dalam hal kolom pojok yang diperlihatkan pada gambar 2 yang pada titik C, pojok kanan bawah. Gambar di atas, lentur pada kolom yang A tampak rangka frame, yang B dena kolom interior mengalami lentur anaksial tidak simetris. Yang B, kolom eksterior lentur anaksial. Yang C, kolom pojok eksterior lentur biaksial Nawi pada 1990. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan kalau perbedaan dari kolom pendek dan kolom panjang itu, kalau kolom pendek itu runtuhnya karena strukturnya, karena reruntuhan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh runtuhnya kolom pendek karena reruntuhan seperti ini. Bisa dilihat ini runtuh Apakah video yang ditampilkan tadi jelas atau perlu diulangi lagi? Oke, saya kira jelas ya. Lalu selanjutnya saya akan memberi contoh untuk kolom panjang yang itu runtuhnya akibat tekuk. Seperti ini. Okay, we have two angles here. The difference between these two is the leg size. One is twice the size of the other. So you would think that the larger one should carry more load. But the theory we've seen previously indicates that this should carry less load and demonstrated. As a matter of fact, of these two loads, this member is going to buckle at the smaller one. So you can see that di sini kita bisa lihat ya, kalau di sini mulai terdapat tekukan. Nah, itu contoh sebagai runtuh karena tekuk. Karena di sini bebannya tidak hanya beban dari sentris, tapi juga beban eksentris ada momennya, sehingga di sini menyebabkan tekukan. The section has twisted in a torsional buckling mode. And this is what's known as torsional buckling. Now I'm going to put in the smaller member.
I'll put on the same load. And it carries it with no problem. It's going to take a larger load to buckle this member. Kalau di sini kita lihat langsung tertekuk ya. Selanjutnya saya akan, maaf ini anotasi saya hapus dulu. Data-data yang perlu disiapkan untuk perencanaan kolom. Ya, pertama kita harus dapat panjang dan lebar. Setelah kita tahu data panjang dan lebar, maka kita akan mendapat LG dan R. Yang mana di sini LG sebagai inersia cross dan R sebagai jari-jari girasi yang sudah diterangkan kelompok 1 kemarin. Setelah itu kita harus tahu data panjang kolom tak tertekan atau di sini disimbolkan sebagai LO. Setelah itu kita harus tahu data nilai PU dan MU, di mana dari PU itu gaya aksial berfaktor. Gaya aksial berfaktor itu di sini ya, di PU. Nah ini dari ke sini ya, ini namanya PU. Jadi kalau MU itu momen berfaktor. Momen berfaktor itu momennya berputar. Momen itu berarti nggak ke bawah gitu, nggak vertikal. Nah, dari data PU dan MU, di mana PU itu beban aksial berfaktor dan MU itu momen aksial berfaktor, itu bisa didapat dari manual atau software, dari hitungan, di mana nanti akan menghasilkan nilai E, eksentrisitasnya. Lalu kita juga harus tahu faktor tumpuan dan bentuk penampang kolom. Lalu setelah tahu data-data tadi, dihitung dulu untuk ini inersia penampang. Tadi sudah saya sebutkan LG, lalu modulus elastisitas beton, lalu menghitung nilai beta, di mana beta itu hubungan antara beban mati berfaktor dan beban kombinasi berfaktor. Ini yang menghitung nilai 1/2 dead load, 1,2 dead load per 1,2 dead load ditambah 1,6 beban hidup. Lalu menghitung kekakuan kolom EIK dan balok IEB. Jadi kalau kekakuan kolom itu EIK, kalau balok EIB. Terus kelima menghitung faktor tegangan ujung, 6 menghitung faktor panjang efektif, 7 tentukan kolom tanpa pengaku dan dengan pengaku, 8 kolom pendek atau kolom panjang. Untuk nomor 4 dan 5 ini jika yang digunakan untuk analisa portal. Lah, untuk 1 sampai 5 ini kan kemarin udah dijelaskan kelompok 1. Lah kita ini tentukan kolom pendek dan kolom panjang. Kolom panjang itu kita akan membahas yang pertama juga menghitung panjang dilihat panjang efektifnya, lalu tentukan kolom tanpa pengaku dengan pengaku yang braced dan unbraced. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan analisa perbesaran momen. Yang pertama, analisa perbesaran momen kolom tanpa pengaku atau unbraced. Di sini kita dapat lihat K atau panjang efektifnya itu lebih dari 1. Untuk yang kedua, analisa perbesaran momen kolom dengan pengaku atau brace. Nilai K-nya dapat kita lihat di sini kurang dari 1. Dapat kita lihat dari gambar yang sebelah kiri ini, struktur tanpa pengaku. Jika terkena gaya horizontal, kita dapat lihat itu pergeserannya sangat besar. Akan tetapi kalau
sudah menggunakan pengaku, dapat kita lihat di sini bergesernya tidak terlalu besar. Oke, next. Selanjutnya, penentuan antara kolom itu termasuk kolom panjang atau kolom pendek. Yang pertama, jika yang digunakan kolom tanpa pengaku atau unbrace, jika nilai KLU per R kurang dari 22, maka itu termasuk kategori kolom pendek. Dan jika KLU per R-nya lebih besar dari 22, termasuk kolom panjang. Kemudian yang kedua, jika yang digunakan kolom dengan pengaku atau brace dengan rumus jika KLU per R kurang dari 34 dikurangi 12 dikali M1B per M2AB, maka itu termasuk kolom pendek. Sedangkan jika KLU per R lebih besar daripada 34 dikurangi 12 dikali M1B per M2B, maka itu termasuk kolom panjang. Oke, next. Selanjutnya, penentuan jari-jari girasi. Jari-jari girasi dapat kita cari dengan rumus R sama dengan akar I per A. Harga pendekatan R sama atau penampang persegi. Untuk M arah X, R-nya sama dengan 0,3 kali B. Untuk yang arah Y, R sama dengan 0,3 kali T. Kemudian penentuan panjang kolom. Dapat kita lihat panjang kolom diukur dari ini ya, terlihat dari gambar LN-nya, dan juga yang sebelah kiri kanan bawah itu sebetulnya seperti yang atasnya, pengukuran LN dari bawah sampai yang kolom itu. Oke, next. Kemudian selanjutnya pembesaran momen atau C. Ada si B sama si S, di mana si B dan si S pembesar eksentris awal untuk mengamankan bahaya tekuk. Untuk yang si B, sistem brace atau beban tidak menimbulkan pergeseran sumbu kolom. Dapat dilihat seperti gambar yang kiri. Di situ tidak ada gaya horizontal, akan tetapi hanya ada beban P. Dan yang kedua, si S untuk beban yang menimbulkan pergeseran sumbu kolom, seperti ada beban angin atau gempa. Dapat dilihat di sini ada PN yang bergaya horizontal, menimbulkan kolom tersebut ada pergeseran. Oke, next. Selanjutnya, analisa pembesaran kolom portal tak bergoyang atau brace. Yang pertama, menghitung faktor koreksi atau CM. Dengan rumus CM sama dengan 0,6 ditambah 0,4 dikali M1B per M2B, harus lebih besar dari 0,4. Dan jika CM-nya kurang dari 1, maka CM-nya pakai 1. Misal ketemunya nanti 0,2, harus pakai 1. Akan tetapi kalau nilai CM-nya lebih besar dari 1, seperti 0,5, kita gunakan 0,5 tersebut. Yang kedua, beban tekuk Euler atau PC. Dengan rumus PC sama dengan Pi kuadrat per Pi kuadrat dikali EIK per KLU kuadrat. Yang ketiga, faktor pembesaran momen. Dengan rumus si B
sama dengan CM per 1 dikurangi sigma PU per PC harus lebih besar dari 1. Kemudian yang D, menghitung momen rencana yang diperbesar. Rumusnya adalah MC sama dengan CB kali MN. Nilai CB didapat dari faktor pembesaran momen tadi dan MN-nya merupakan momen nominal yang awal tadi. Oke, next. Kemudian yang kedua, berikutnya analisa pembesaran momen portal bergoyang atau unbrace. Sama yang pertama, kita harus menghitung faktor koreksi dengan rumus 0,6 ditambah 0,4 dikali M1B per M2B lebih besar sama dengan 0,4. Jika hasilnya kurang dari 1, kita pakai 1. Kalau lebih dari 1, kita gunakan nilai yang didapat tadi. Oke, kemudian yang kedua masih sama beban Euler PC dengan rumus PC sama dengan P kuadrat kali EIK per KLU kuadrat. Yang berikutnya faktor pembesaran momen atau CS sama dengan 1 per 1 dikurangi sigma PU per sigma PC. Yang berikutnya menghitung momen rencana yang diperbesar. Rumusnya sama, MC sama dengan itu CS, saya salah tulis, sebetulnya CS kali MN, di mana CS-nya tadi didapat dari faktor pembesaran momen dan MN-nya merupakan momen nominal yang awal. Oke, next akan dijelaskan oleh Dania. Ya, berikutnya contoh soal. Jadi di sini soalnya sebuah penampang kolom ditunjukkan dalam gambar memikul beban aksial PD sama dengan 600 kN dan PL sama dengan 480 kN. Serta momen lentur MB sama dengan 150 kN dan ML sama dengan 125 kN. Kolom tersebut merupakan bagian dari struktur portal tak bergoyang dan memiliki kelengkungan tunggal terhadap sumbu kuatnya. Panjang tak terkekang dari kolom tersebut sebesar LU sama dengan 5,75 meter dan diasumsikan momen pada kedua ujung kolom adalah sama besar. Periksa kecukupan kolom dengan menggunakan F aksen C sama dengan 27,5 MPa dan FY sama dengan 400 MPa. Next. Untuk yang pertama, itu kita hitung beban ultimate yang bekerja. Nah, jadi untuk mencari PU dan MU itu sebenarnya bisa juga dari software. Nah, tapi sementara kita hitung manual dulu. Nah, di sini PU-nya 1,2 PD ditambah 1,6 PL. Nah, dari data yang sudah diketahui, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Begitu juga dengan MU. Setelah kedua nilai tersebut ditemukan, baru eksentrisitasnya dapat diketahui. Jadi itu MU dibagi PU. Jadi 380 dibagi 1488 dan hasilnya dijadikan satuan milimeter yaitu 255,37. Dan berikutnya itu kita periksa apakah kolom termasuk dalam kategori kolom panjang. Nah, karena kolom panjang merupakan bagian dari rangka portal tak bergoyang, maka kita asumsikan K sama dengan 1, R sama dengan 0,3H. Nah, lalu kita masukkan hanya ini, kita tambah dari 65 ditambah 420, terus ditambah 65. Terus kita kalikan dengan 0,3 dan hasilnya 165. Terus dan LU-nya itu
kan diketahui dari panjang kata total. Itu kita ubah satuannya jadi milimeter. Nah, setelah keduanya sudah diketahui, kita bisa cari yaitu dengan cara K dikali LU dibagi R. Terus kita masukkan dan hasilnya ketemu 34,85. Untuk kolom tak bergoyang, pengaruh kelangsingan penampang diabaikan. Jika K kali LU dibagi R kurang dari 34 dikurangi 12 dikali M1 per M2. Dengan anggapan momen kedua ujung sama besar. M1 sama dengan M2 dan M1 dibagi M2 bernilai positif untuk kelengkungan tunggal. Maka di sini kita masukkan 34 dikurangi 12, terus M1 dan M2 ini nilainya 1, dan sama dengan hasilnya itu 22. Terus 22 itu kurang dari 34,85, maka efek kelangsingan itu diperhitungkan. Untuk yang berikutnya, kita hitung EI-nya. Yang pertama, kita hitung EC-nya, itu rumusnya 4700 akar FC aksen. Dan FC aksennya kan sudah diketahui. Terus tinggal kita masukkan dan hasilnya itu ketemu 24.640 MPa. Terus ES-nya itu diketahui itu 200.000 MPa. Terus yang kedua kita hitung momen inersinya. Untuk I grossnya itu 1/12 dikali M50 dikali 550 pangkat 3. Dan hasilnya itu 4.852.166,7 mm pangkat 4. Terus untuk AS-nya itu sama dengan AS aksen itu 4 dikali 660 sama dengan 2.640 mm. Terus untuk ISE-nya itu 2 dikali dari AS, terus 550 dikurangin 130 per 2, lalu dikuadratkan, dan hasilnya ketemu 232.848.000 mm pangkat 4. Terus untuk beta DNS itu sama dengan rumusnya itu 1,2D per 1,2D ditambah 1,6L. Kita masukkan nilainya dan hasilnya itu ketemu 0,484. Nah, berikutnya kita cari besar nilai EI. Berdasarkan nilai yang kita cari sebelumnya itu tinggal dimasukkan aja. Terus EI-nya itu ketemu 47.945 kali 10 pangkat 12 Newton cm per gram. Berikutnya kita hitung besar beban tekan elet PC. Itu rumusnya Pi kuadrat dikali EI per KLU kuadrat. Kita masukkan semua nilainya dan hasilnya ketemu 14.178 kN. Lalu selanjutnya kita hitung CM-nya. Itu rumusnya sama dengan 0,6 ditambah 0,4 M1 per M2 lebih dari sama dengan 0,4. Dan hasilnya itu ketemu 1 lebih besar dari 0,4. Nah, berikutnya kita hitung faktor perbesaran momen. Untuk delta FS-nya itu sama dengan CM dibagi 1 dikurangi PU per 0,75 kali TC lebih dari 1 sama dengan 1,1627 lebih besar dari 0. Nah, di sini kenapa kok lebih besar dari 0? Karena untuk menghindari bahaya tepuk perlu kita besarkan momennya. Makanya kita harus memastikan kalau faktor pembesaran momen itu harus lebih besar dari 1. Nah, berikutnya kita hitung momen rencana. Itu rumusnya MC sama dengan delta NS dikali MN. Dan beban aksial tekan PN. Asumsikan Pi sama dengan 0,65. Maka PN itu sama dengan PU dibagi Pi, hasilnya 2.289,23 kN. Terus untuk yang MN-nya itu 380 dibagi 0,65. Itu hasilnya sama dengan
584,62 kilonewton. Nah, berikutnya untuk MC kita besarkan momennya itu 1,1627 dikali 584,62. Hasilnya 679,74 kilonewton meter. Nah, setelah didapat, kita bisa cari besarnya eksentrisitas rencana. Itu sama dengan MC dibagi PN. Jadi 679,74 dibagi 2289,23. Dan hasilnya 296,9 mm kali 300 mm. Nah, berikutnya karena E kurang dari 2/3D, maka kita asumsikan terjadi keruntuhan tekan. Tentukan kuat tekan nominal penampang E sama dengan 300 mm. Maka PNL-nya itu sama dengan 8.181,25A ditambah 994,290 dikurangi 2.640 fps. Terus kita ambil jumlah momen terhadap AS. PN-nya itu rumusnya berikut. Setelah itu hasilnya 610 mm. Berikutnya kita masukkan lagi, dan untuk PN2 itu hasilnya itu untuk PN2 itu 7.780,21A dikurangi 8.208 A kuadrat ditambah 818,87,06. Setelah persamaan PN dan PN2 diperoleh nilai A-nya itu 267,575 mm dan PN 2.326,22 kN. Nilai PN yang diperoleh ini lebih besar daripada beban aksial tekan yang bekerja, yaitu 2.289,23 kN, sehingga ukuran penampang dan penulangan itu mencukupi. Berikutnya kita periksa asumsi nilai Q. Untuk A-nya itu 267,532 mm. Terus untuk C-nya itu 314,75 mm. Dan untuk DT-nya itu 485 mm. Lalu kita masukkan ke rumus ET sama dengan DT dikurangi C per C dikali 0,03. Dan hasilnya itu 0,65. Berikutnya kita periksa kembali kekuatan problem apabila LU sama dengan 3,0. Pertama kan sudah didapat itu beban nominal yang bekerja untuk PN dan MN. Lalu setelah itu kita cari eksentrisitasnya dan hasilnya ketemu 200 mm. Nah, yang kedua itu kita periksa apakah kolom termasuk dalam kategori kolom panjang. Nah, terus kita masukkan ke dalam rumus, dan itu 18,18 kurang dari 22. Jadi pengaruh kelangsingan dapat ditentukan. Terus yang terakhir itu kapasitas tekan nominal penampang kolom dengan eksentrisitas 250 meter, yaitu PN sama dengan 2.652 kN yang lebih besar daripada beban tekan nominal yang terjadi, yaitu sebesar 2.289,23 kN. Oke, moderator, mana moderatornya? Ya, Pak. Oke, Mas ya, Untuk sebelum ke sesi pertanyaan, saya komentari dulu presentasinya kelompok 2 ini. Itu ya, Mas moderator ya, izin ya. Jadi iya, Pak, untuk kelompok 2 ini sudah sangat bagus sekali ya.
pemahaman akan materinya juga sudah cukup oke, tadi juga sudah diberikan video, apalagi yang paling wow ini yang penjelasan soalnya tadi ya. Nah ini nanti kemungkinan kuis kita adalah seperti yang dijelaskan sama Mbak Dania tadi. Ya, jadi nanti teman-teman silakan tanya ke Mbak Dania ya, dan juga teman-teman dari kelompok 2 untuk tahapannya tentang soalnya yang ada di kolom itu penyelesaiannya seperti apa. Nanti silakan diskusi lagi ya di luar kelasnya SPT struktur prategang ini. Jadi kita tahu ya. Jadi kalau misalnya perencanaan kolom panjang ini memang benar-benar banyak sekali ya. Jadi kalian harus bisa mengecek satu-satu. Jadi tahapannya mulai dari mendapatkan bebannya tadi ya, terus sampai mendapatkan pembesaran momen, sampai ketemu tulangan ya, sampai nantinya antara momen nominal dan juga momen per faktor itu nanti ketemu dan hasilnya oke ya tadi ya, seperti yang dijelaskan sama Mbak Dania tadi. Silakan nanti teman-teman minta materinya dan juga minta untuk dipahamkan ya kalau misalnya kurang paham ya. Tapi ini saya record. Nanti kalau misalnya teman-teman kurang paham bisa melihat video ulangannya. Itu ya. Oke, silakan Mas Faisal. Pak, permisi. Patah-patah Pak tadi, Pak. Oh, patah-patah. Ya, jadi nanti kuis kita seperti yang diajarkan sama kelompok 2 ya. Untuk silakan sesi pertama tanya. ini dipersilakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ada teman-teman dipersilakan, ada yang bertanya mungkin. Izin bertanya. Siapa yang tanya? Silakan. Rifki ya? Halo, saya izin bertanya. Iya, dari saudara Rifki. Tadi yang uniaksial dan biaksial itu bisa tolong dijelaskan gambarannya tidak? Terima kasih. Gimana dari Safura? Jelas untuk pertanyaan dari Mas Rifki? Jelas. Bisa dilanjut teman-teman? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Saya izin bertanya. Iya, dipersilakan. Pada kolom komposit, apakah beton dan profil baja struktural di dalamnya mempengaruhi kekuatan beton? Lalu kelebihan apakah dari kolom komposit tersebut dibanding kolom persegi dan kolom bundar? Oh, mohon maaf. Pelan-pelan ya, Mbak Nikita. Terlalu cepat ya, maaf ya. Iya. Apakah beton dan profil baja struktural di dalamnya mempengaruhi kekuatan beton? Lalu, apa kelebihan kolom komposit ini dibanding kolom segi 4 dan kolom bundar? Oke, terima kasih. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Iya, untuk Mas Ars, persilakan. Perkenalkan saya Aris Wahyu dari kelompok 4. Izin bertanya. Jadi kan tadi dijelaskan ada kolom unbrace sama kolom brace. Nah, bagaimana cara membedakan
kolom brace dan maksud saya portal brace dan unbrace bukan melalui hitungan tapi melalui bentuk strukturnya sendiri, entah itu dari perbedaan dari tumpuan atau panjang bentang dari struktur tersebut. Terima kasih. Baik, untuk sesi pertama ini dibatasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk kelompok 2 bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman. Permisi, mungkin bisa diulangi pertanyaannya dari bulannya. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang pertama dari Rifki. Itu tuh katanya tolong dijelaskan gambaran tentang uniaksial dan biaksial. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Nikita Aurora. Apakah beton dan profil baja struktural di dalam kolom komposit mempengaruhi pekerjaan beton? Lalu apa kelebihan kolom komposit dibandingkan kolom segi empat dan kolom bundar? Selanjutnya untuk pertanyaan Aris, mohon maaf tadi sinyal saya kurang bagus, jadi mohon diulangi sendiri ya Aris, maaf ya Aris. Izin mengulangi ya. Untuk pertanyaan intinya, bagaimana cara membedakan portal brace dan unbrace jika dilihat dari strukturnya, jadi bukan dari hitungannya. Terima kasih. Baik, dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang saya share screen. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Mas Rifki. Itu gambaran uniaksial dan biaksial. Untuk yang kiri ini, Mas Rifki, uniaksial karena di sini kita dapat lihat sumbunya itu hanya ke arah X. Jadi hanya satu sumbu. Jadi itu uniaksial. Untuk yang gambar kanan, di situ ada dua sumbu, ini X dan juga Y. Jadi itu disebut biaksial. Dan dapat kita lihat yang paling kanan sendiri ini kayak bebannya ini di antara X dan juga Y, ada jarak X-nya dan ada jarak Y-nya. Sedangkan yang sebelah kiri ini hanya ada jarak X, jadi satu sumbu saja. Jadi itu uniaksial untuk yang kiri dan biaksial untuk yang kanan. Bagaimana Mas Rifki? Apa sudah jelas? Baik Mas Ubi, sudah jelas. Terima kasih Mas Ubi.
Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Nikita tentang kolom komposit. Jadi saya share screen aja biar enak jelasinnya. Kolom komposit tadi ini ya, kolom yang di dalamnya struktur profil baja maksudnya. Jadi pertanyaannya untuk mempengaruhi kekuatan beton. Kalau menurut kelompok saya, untuk kolom seperti ini betonnya kan pasti sudah diperhitungkan ya, jadi ada standarnya juga. Lalu untuk kemarin kan kita juga ada rasio penulangan yang 0,01 sampai 0,08. Nah, mungkin yang pasti menurut saya seperti ini. Betonnya ini menggunakan profil WF. Jadi kita ingat dulu kalau untuk besi bajanya itu menahan beban baja itu lebih kuat daripada beton. Tapi karena untuk penggunaan biayanya mahal, jadi dan lebih mudah dibentuk, jadi kita menggunakan beton. Jadi menurut saya kalau seperti ini menggunakan pipa baja, terus ini menggunakan besi WF, itu pasti lebih kuat. Seperti itu. Gimana dari Mbak Nikita? Sudah jelas penjelasannya? Lalu apa kelebihannya dibanding yang kolom persegi dan bundar? Kalau dilihat dari bentuk seperti itu, yang pasti kita kelebihannya waktu. Jadi kan kita bayangin aja kalau itu WF dipasang, itu kita tinggal masang profil bajanya dulu, lalu kita bentuk backcasting untuk betonnya, lalu tinggal kita cor. Selain itu dari segi kekuatan, kita secara kasat mata dilihat itu bentuk penampangnya kan lebih besar daripada bentuk baja deform atau polos misal. Seperti itu. Apa sudah jelas? Oke, saya ini ya, saya komentari ya. Ini sudah sangat bagus sekali jawabannya Mas Muhammad Syafian. Ya sudah benar ya, benar sekali. Cuma yang perlu saya tambahi adalah kekurangannya ya. Jadi kekurangannya kalau misalnya kita menggunakan WF itu biasanya kan dia lebih mahal ya. Tentunya ya. Kalau misalnya kita merangkai suatu tulangan itu kenapa kok kita rangkai padahal kan waktunya lebih lama ya. Jadi kita menggunakan tulangan itu sebenarnya untuk menghemat. Nah, kelemahannya apa? Kan kalian sudah saya jelaskan ya kemarin ya, fungsinya sengkang itu apa ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan baja profil, itu dia nggak ada sengkangnya. Otomatis dia beton ya, beton yang harusnya itu kita kekang ya, kita kekang dengan menggunakan sengkang, dia jadinya tidak ada kekangan karena hanya ada di WF-nya aja di bagian tengahnya. Tapi kalau misalnya dia dibalik ya, bisa Anda bayangkan ya, ini dibalik. Jadi kalian menggunakan pipa ya, pipa yang besar gitu ya. Nah, terus tengahnya dikasih beton. Nah, itu akan jauh lebih kuat dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan WF seperti itu aja ya. Tapi seperti yang dijawab sama Mas Muhammad Syafian tadi sudah benar sekali. Biasanya kolom komposit itu digunakan untuk keperluan apa? Biasanya digunakan untuk keperluan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang sangat cepat. Ya, ini sudah jelas sekali ya penjelasannya Mas Muhammad Syafian ya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Bisa Anda bayangkan aja di lapangan ya. Tinggal memberikan profil, terus dia tinggal di cover sama konkrit, dia sudah jadi tanpa harus Anda merangkai tulangan satu-satu gitu kan ya. Terus Anda mengecor yang harus mengepaskan terlebih dahulu backcastingnya dengan penulangan. Nah, itu kan waktunya lama. Tapi kalau misalnya Anda ingin membutuhkan waktu yang cepat ya, cara kolom komposit ini bisa kita gunakan. Oke, nice. Silakan Mas Faisal. Mohon maaf Pak, saya bertanya, ini untuk pertanyaannya ada sesi 2-nya juga Pak?
Iya. Pertanyaan yang ketiga kan belum dijawab tadi. Oh iya. Oh ya, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Aris tentang perbedaan kolom braced dan unbraced secara kasat mata. Jadi enaknya saya share screen aja ya. Portal ya, portal brace sama unbrace ya, bukan kolomnya ya. Jadi menurut kelompok kami untuk portalnya itu braceletnya itu seperti ini. Jadi ada pengancing agar nggak gerak-gerak gitu. Atau juga kalau di jembatan itu kita lihat kan biasanya ada murnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini bawahnya jembatan. Itu kan di sini bentuk profilnya itu pasti ada bautnya di sini. Nah, itu juga sebagai pengunci agar dia nggak gerak gitu. Jadi, ini dikunci di bracing, ini juga di bracing seperti ini. Lalu bisa kita lihat yang ya seperti ini. Ini kan ada penyangga seperti ini. Penyangga jadi biar dia nggak gerak gitu. Ya kayak ini kan juga di bracing ya, disatukan gitu. Nah, kemarin. Nah ini juga dikunci. Karena kamu nomor 1, belanja di Ghibli, kirimnya cepat, download sekarang. Make your wishes come true. Maaf iklan. In this video, I'm going to try and provide you Nah, with a ini few different ways you kita lihat di sini di bracing ini ya seperti ini, jadi dikunci. Kalau dari yang penjelasannya Pak Bobi kemarin, kalau di bangunan itu ada shear wall. Shear wall itu bentuknya nggak kayak gitu, tapi pakai dinding satu gitu yang dibeton agar dia nggak goyang-goyang gini. Mungkin menurut saya seperti itu. Apakah ada yang kurang jelas, Mas Aris? Apakah kurang jelas, Mas Aris? Gimana Mas Aris?
Terima kasih, sudah sangat jelas. Terima Oke, kasih. Mas Faisal, saya tambahkan ya. Ini pertanyaan bagi kelompok 2. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari yang ditanyakan sama Mas Haris tadi. Yang kamu jelaskan tadi kan portal ya. Nah, kalau misalnya kolom gimana, Mas? Jadi analisa perhitungan supaya saya bisa mendapatkan kalau misalnya ternyata kolom saya itu adalah kolom bris atau unbris itu seperti apa, Mas? Analisanya. Kamu pernah lihat nggak tata cara atau tahapan perhitungannya? Secara hitungan apa secara mata gitu, Pak? Hitungan. Jadi saya punya kolom ya, terus saya itu pengen menentukan dia itu sebenarnya kolom bris atau unbris. Karena seperti yang kamu jelaskan tadi, untuk pembesaran momen yang untuk kolom bris sama unbris itu tadi kan beda kan ya. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu dia itu kolomnya bris atau unbris. Nah, itu hitungannya gimana, Mas? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, kalian bilang ya. Nggak apa-apa, nanti saya lihatkan. Tidak, belum tahu, Pak, untuk yang kolomnya. Maaf. Oke. Jadi itu sebenarnya sudah saya berikan ya di video saya yang pertama tentang masalah kolom. Ya, saya share screen ya. Jadi saya sudah membuatkan video ke kalian untuk tahapannya ya, tahapan kita ya. Jadi kalian lihat ya di sini ya. Jadi di sini saya memiliki suatu portal yang sangat sederhana sekali ya. Jadi kolomnya adalah kolom BA ini ya atau kolom AB. Nah, sementara untuk baloknya dia di bagian atasnya ada 2 ya. Ada balok CB dan juga balok BD ya. Nah, terus yang di bagian bawah dia menggunakan kolom ya, yang di bagian bawahnya ini dia menggunakan tumpuan jepit. Nah, kita disuruh untuk mengecek apakah kolom BA ini termasuk kolom yang bris atau kolom yang unbris ya. Jadi ini untuk semua ya, nggak untuk kelompok 2 aja ya. Nanti silakan kalian lihat ya. Jadi ketika kalian nanti di lapangan ya, kan kalian tentunya tahu ya kalau misalnya dia itu kolom panjang atau kolom pendek. Kalau misalnya nanti dia didapatkan ternyata adalah kolom panjang, maka langkah yang kalian perlu laksanakan adalah ngecek ya. Kalian cek dia termasuk kolom yang bris atau yang unbris ya. Kenapa kok harus dicek? Nah, seperti yang kalian cek tadi ya di video di penjelasannya kelompok 2 tadi, untuk momen pembesaran kolom panjang ya, untuk kolom bris dan juga kolom unbris itu dia rumusnya berbeda. Nah, makanya sebelum kita menentukan rumusnya itu dia bris atau unbris, maka kita tentukan dulu ya, jenis kolomnya itu seperti apa. Nah, ini ada contoh soal dari saya ya. Jadi kalau misalnya saya memiliki 2 balok di bagian atasnya ya, kita akan cek di bagian kolom BA ini dia termasuk kolom bris atau unbris ya. Di bagian bawahnya, di bagian A-nya dia adalah jepit. Nah, nanti silakan teman-teman semua melihat ya, melihat jadi tahapan analisanya untuk mendapatkan kolom bris atau unbris itu seperti apa. Nah, ini sudah saya buatkan videonya ya. Nah, itu nanti silakan kalian cek. Ya, jadi ini sudah saya buatkan secara gamblang ya, nanti silakan kalian baca sendiri. Nah, gitu ya. Itu tambahan aja pertanyaan dari saya bagi kelompok 2 ya. Yang disebutkan sama Mas Aris kan tadi portalnya ya. Jadi kalau misalnya portalnya itu bris atau unbris itu bentuknya seperti apa. Nah, itu tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh kelompok 2. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari saya. Nah, kalau misalnya kolom. Nah, kolomnya itu ternyata dia termasuk kolom bris atau unbris ya. Kalau misalnya di bagian atasnya tadi ada 2 balok seperti itu tadi, terus di bagian bawah tumpuannya adalah tumpuan jepit. Gitu ya. Oke, silakan dilanjut Mas Faisal. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sesi 2 pertanyaan dari teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Izin masuk, izin bertanya.
Baik, minta dipersilakan. Terima kasih. Jadi apa yang menyebabkan kolom beban sentris itu tidak memiliki momen? Kan tadi dijelaskan seperti itu ya. Sedangkan di eksentris itu dia ada momennya. Apakah itu dari pembebanan atau seperti apa? Nah, selain itu di lapangan kan tidak ada beban yang benar-benar sentris. Nah, itu bagaimana korelasinya dengan kolom beban sentris yang sudah teman-teman jelaskan tadi? Terima kasih. Dari Mbak Safura bisa jelas terdengar? Ya, insya Allah. Oke, baik. Dari teman-teman, ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Mungkin dari Mas Krisna terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya nama saya Krisna Bayu Kusuma dari absen 14 dari 2 Merka 2. Di sini saya mau bertanya ini. Jika pada kolom komposit menggunakan tulangan baja struktural, apakah masih menggunakan rasio penulangan 0,01 sampai 0,08? Terima kasih. Baik, dari Mas Krisna. Tadi bisa dilanjut ke Mbak Fadilah, silakan. Izin masuk, izin tanya. Nyambung dari pertanyaannya Mbak Sinta, untuk beban sentris dan eksentris di lapangan itu bentukannya seperti apa ya? Terima kasih. Untuk sesi 2, kelompok 2 bisa silakan untuk menjawab. Mbak Safura bisa dengar kembali. Ya, baik. Sebelumnya saya akan membaca kembali pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain. Pertama, pertanyaan dari Sinta. Apa yang menyebabkan kolom beban sentris itu tidak memiliki momen, sedangkan di eksentris ada momen? Selain itu, di lapangan tidak ada beban yang benar-benar sentris. Nah, bagaimana korelasi dengan kolom beban sentris yang kalian jelaskan tadi? Selanjutnya, pertanyaan dari Krisna. Jika kolom komposit menggunakan tulangan profil baja struktural, apakah masih menggunakan rasio penulangan 0,01 sampai 0,08? Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Fadila. Bentuk beban sentris dan eksentris di kehidupan nyata atau di lapangan itu seperti apa? Tolong dijelaskan. Apakah sudah jelas untuk kelompok 2? Tes. Halo? Iya, Mbak Safura. Jelas. Kelompok 2 dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan Mbak Sinta yang tadi, yang masalah beban di lapangan. Bedanya beban sentris sama eksentris ya, Mbak Sinta. Sama tolong yang pertanyaan Mbak Sinta tadi diulangi detailnya. Bagaimana? Tolong pertanyaan dari Mbak Sinta tadi diulangi detail pertanyaannya. Ya. Jadi, apa yang menyebabkan kolom beban sentris itu tidak memiliki momen? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana korelasi dengan kolom beban sentris yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi? Begitu. Iya, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta dengan share screen. Ya, kita di sini lihat kenapa beban sentris itu tidak mempunyai momen. Kalau saya gambar gini, apakah terlihat semuanya?
Terlihat. Nah, jadi kita potong ya, potong kolomnya berbentuk kotak seperti ini. Nah, ini kalau beban sentris itu pas di tengah di jari-jarinya ini. Jari-jarinya ini kan pas di tengah ya. Jadi kalau pas di tengah itu pasti dia lurus aja gitu, nggak ada ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau beban eksentris itu agak dia nggak pas di tengah, ada ketentuannya 0,10%, 5-10% ya. Jadi dia kan di sini ya. Jadi bayangkan saja kalau dia terkena beban di sini, itu pasti kalau digambarkan itu dia akan bergoyang ke sini. Karena ini nggak di tengah ya, jadi hitungannya, oh ya gini aja enaknya. Ini titik pusat, kalau ini tempat di mana adanya beban. Nah, di sini kan dia udah ada lengannya ya, secara fisika dasar ini kan ada lengannya. Kalau ada lengannya, ini pasti ada momennya ke sini. Jadi hitungannya satu di sini juga ada beban, lalu ada lagi beban mendorong ke sini. Jadi mendorong ke sini. Jadi ada momennya karena ini ada lengannya, nggak pas tengah gitu. Mungkin seperti itu. Kalau korelasinya di lapangan, menurut saya hitungannya itu nggak ada yang berani memastikan kalau antara tumpuan, nggak ada yang berani memastikan kalau ini balok terus ini kolom ada baloknya gitu pasti pas sentris tengah itu nggak ada yang berani memastikan gitu di lapangan. Jadi kita mungkin menghitungnya menggunakan beban eksentris. Mungkin seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada yang kurang jelas? Tadi kan dikatakan bahwa tidak ada yang bisa memastikan, mungkin menggunakan beban eksentris. Berarti beban sentrisnya itu Nggak berlaku ya di lapangan? Atau seperti apa? Saya share screen aja ya. Jadi ini pada kenyataannya di lapangan tidak ada struktur dengan beban yang benar-benar sentris. Karena eksentris dapat dengan mudah terjadi lah. Karena itu ditetapkan batas eksentrisitas minimal untuk kolom sengkang dalam arah tegak sumbu lentur adalah 10% dari tebal kolom dan 5% untuk kolom bulat. Ini untuk 10% dari ini. Dengan H itu tebal kolomnya ini. Nggak bisa digerakkan. Nah, ini. Kalau jadi dihitung dulu kolom pengacekangnya. Ini hanya itu tebalnya sini. Nah, lalu dihitung seperti ini. Jadi kalau misal mana jelasinnya? Jadi nah ini kan kalau misal kolom ini 30 cm gitu ya. Nah, terus ini bebannya ketemunya misal 4 cm. 4 cm kan lebih dari 10% ya. Nah, itu jadinya kolom eksentris. Mungkin seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Iya, bisa. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya rasa nggak perlu saya ulangi lagi ya, karena yang sudah dijelaskan sama Mas Safian sudah sangat bagus sekali. Terus Mbak Sinta, jadi kalau misalnya kita cek di lapangan ya, kita akan sangat sulit Mbak memang menentukan kalau misalnya dia itu bebannya sentris atau eksentris. Makanya seperti yang saya bilang ya, jadi di lapangan itu sebenarnya nggak akan ada ya namanya
bebannya tepat berada di titik pusatnya beban itu memang nggak ada memang. Nah, tapi kita perlu ada batasan. Nah, batasan tadi sesuai sama yang dijelaskan sama Mas Muhammad Syafian tadi ya, itu sudah benar sekali ya. Jadi kalau misalnya secara realnya memang nggak ada. Tapi kalau misalnya secara teoritis karena ada yang namanya tadi ya beban dan juga momen tadi yang sudah didapatkan, maka di situ kita bisa mendapatkan dia itu bebannya seperti apa. Nah, itu ya. Jadi saya rasa sudah dijelaskan sama Mas Syafian, sudah sesuai sama yang saya jelaskan di pertemuan saya yang kedua ya, itu ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi nanti silakan Mbak Sinta lihat-lihat lagi Mbak ya, catatannya Mbak ya. Ya, Pak. Oke, silakan dilanjut Mas Faisal. Pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Pertanyaan yang kedua itu Pak, jika kolom komposit menggunakan tulangan profil baja struktural, apakah masih pakai rasio ulangan 0,01 sampai 0,08? Gitu. Oke, terima kasih Mbak Safura. Dijawab Ya, dulu Pak. sama kelompok 2, bisa? Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Mas Alifiansyah. Ya, baik. Jika kolom komposit menggunakan tulangan profil baja struktural, apakah masih menggunakan rasio penulangan 0,01 sampai 0,08? Jawabannya itu tetap menggunakan rasio penulangan. Yakin Mas? Gimana Mas? Itu kamu dapat dari mana? Ya? Dapat apa? Dapat literaturnya dari mana Mas? Kalau misalnya kolom komposit itu sama. Mas Alifiansyah? Ya Pak. Kamu bisa menjawab sama tadi dari mana ya? Atau dapat literaturnya dari mana? Saya cari di Google kemarin Pak. Tadi Pak. Oke, saya luruskan ya. Jadi yang dinamakan apa? Rasio penulangan kan kalian sudah sangat paham sekali ya. Dia adalah perbandingan antara luasan tulangan dan juga luasan beton ya. Nah, kalau yang saya jelaskan dulu untuk rasio penulangan 1% sampai 8% itu hanya digunakan untuk tulangan yang biasa, Mas Alifiansyah ya. Jadi kalau untuk komposit ya, secara eksplisit itu di SNI kita nggak dijelaskan rasio penulangannya seperti apa ya. Tapi dari buku-buku lain yang didapatkan ya, seingat saya dulu, nanti silakan kalian cari ya di literatur yang lainnya. Jadi untuk rasio minimalnya itu adalah 4%. Ya, kenapa kok dia 4% ya? Karena tentunya kalian tahu kalau misalnya di tulangan kenapa kok dia itu sebenarnya dibatasi rasio penulangannya 1%, sementara maksimalnya 8% ya. Jadi kalau 8% itu kan fungsinya supaya dia itu oke ya. Jadi misalnya jarak antar tulangan utama yang ada di sengkangnya itu dia memenuhi sesuai dengan standarnya SNI. Terus kalau misalnya di situ ada rasio penulangan minimal. Fungsinya rasio penulangan minimal apa? Walaupun sebenarnya momen yang terjadi di kolom itu sangat kecil sekali. Nah, kalian tahu sendiri ya fungsinya sengkang ya. Sengkang tadi kan dia harus ada tulangan utamanya ya. Seperti yang saya jelaskan dulu, dia harus ada tulangan utama di masing-masing sudutnya. Ingat nggak? Kalian kan saya jelaskan seperti itu ya.
Jadi kalau misalnya kolomnya dia adalah kolom persegi, di masing-masing sudutnya harus ada tulangan utamanya. Ingat ya. Jadi kalau misalnya bentuknya kotak ya, di masing-masing sudutnya, di sudut atas kanan, atas kiri, bawah kanan itu harus ada tulangan utamanya. Nah, itu kenapa kok dia harus ada rasio penulangan minimal. Terus selanjutnya yang ditanyakan sama Mas Krisna tadi sangat bagus sekali. Nah, ini kalau misalnya tulangannya saya ganti sama tulangan komposit, apakah rasio itu masih tetap digunakan ya? Kalau misalnya kalian cek ya, kalau nanti silakan kalian buka di SNI, itu nggak ada peraturan secara eksplisit tentang masalah itu. Ya, tapi di literatur yang didapatkan ya, itu ada ya rasio penulangan minimalnya itu adalah sebesar 4%. Sementara rasio maksimalnya dia itu adalah 8 sampai 12. Nah, gitu ya. Nanti silakan dicatat aja ya rasio penulangan minimalnya untuk tulangan komposit dia adalah 4%. Artinya dia lebih besar sekitar 3% ya dibandingkan tulangan pada umumnya ya. Begitu pula untuk rasio penulangan maksimalnya, dia sama. Ya, dia lebih besar sekitar 3 sampai 4% dibandingkan rasio penulangan standar. Gitu ya. Mas Krisna, terima kasih, dan juga Mas Alifiansyah ya. Terima Ya, kasih Pak. Baik, Pak. sudah mencoba untuk menjawab. Oke, silakan dilanjut. Silakan Mas Faisal. Baik, untuk pertanyaannya dari Mbak Fadila mungkin akan dijawab oleh Mbak Dania. Permisi, mungkin Syafian bisa minta tolong share screen PPT-nya untuk iya. slide 9 dan 10. Baik. Ini bisa dilihat secara teoritis ya, bentuknya beban sentrisnya gimana. Terus untuk yang slide ke-10, bentuk yang beban eksentris. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Syafian dan Pak Bobi, itu kalau secara teoritis itu bisa dilakukannya, tapi kalau secara lapangan itu tidak bisa. Tadi yang bertanya siapa ya? Saya, Pak. Fadila. Diulangi lagi Mbak pertanyaannya. Pertanyaan saya tuh bentuk beban eksentris dan sentris di lapangan itu seperti apa, Pak, bentukannya? Bukan secara teoritisnya gitu, Pak. Oke. Itu tadi sudah dijawab sama Mbak Dania ya, sama Mas Syafian juga tadi sudah dijelaskan. Apa masih bingung Mbak Fadila? Saya bingung wujudnya, Pak. Oh, wujudnya. Jadi wujudnya sendiri di lapangan itu memang sulit ya Mbak ya, kita menentukan dia itu berupa beban sentris atau beban eksentris. Ya, jadi benar sama yang dijawab sama Mbak Dania ya. Kita kalau misalnya di lapangan sulit memang dia menentukan bebannya sentris atau eksentris, karena yang kalian ketahui sendiri ya. Jadi pengertian beban sentris sendiri ya, kan dia ada batasnya ya. Kalau misalnya eksentrisitasnya itu minimal harus berapa, maksimal harus berapa. Sementara kalau misalnya sudah melebihi batas maksimalnya beban sentris, itu dia otomatis kita masukkan dia sebagai beban eksentris. Jadi kalau misalnya di lapangan ya bisa Anda bayangkan sendiri Mbak. Jadi kalau misalnya baloknya dia berat sebelah,
Ingat nggak ya? Saya lihatkan ya. Bentar, saya lihatkan di sini. Nah, misalnya seperti ini, Mbak. Ini misalnya di lapangan kamu nanti menemui ya, ternyata balok yang di sebelah kanan sama sebelah kiri itu besarnya berbeda, Mbak. Ya, misalnya di balok sebelah kiri dia adalah balok 25 kali 50 ya. Sementara yang di balok kanan dia ukurannya 30 kali 60. Kan otomatis di sini ada perbedaan berat ya. Nah, ini otomatis juga bisa menjadikan dia ada eksentrisitas, Mbak. Nah, ini kan titik bebannya kan dia otomatis berbeda kan ya. Jadi dia karena berat sebelah otomatis nantinya akan menghasilkan eksentrisitas ya. Tapi seperti yang dibilang sama Mbak Dania sama Mas Safian tadi ya. Jadi kalau misalnya di lapangan secara eksplisit kita nggak akan bisa menentukan dia itu termasuk beban sentris atau beban eksentris ya. Tapi kalau misalnya secara teoritis kita secara gampang bisa mengetahui. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya di lapangan kamu mengecek seperti ini ya kemungkinan besar dia nantinya akan terkena beban eksentris. Gitu ya, Mbak Fadila ya. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Faisal silakan ditutup. Nanti kalau misalnya ada tambahan pertanyaan seperti biasa kalian masukkan di LMS ya. Di LMS yang sudah saya buat. Nanti yang belum kebagian pertanyaan silakan kalian masuk ke sana, kalian berikan pertanyaan, nanti silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Oke, silakan ditutup, Faisal. Baik, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Ini suaranya jelek, jadi saya gabung dengan Aris. Oh, makanya kok ganti ya face-nya. Ya, silakan. Iya, Pak. Ya, silakan. Iya. Sekian dari saya selaku moderator bagi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat ya, teman-teman. Silakan kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke ya, presentasi yang sangat menarik sekali dari kelompok 2, sudah banyak kemajuan dari kelompok 1 kemarin ya. Saya harapkan nanti akan lebih baik lagi ya untuk kelompok 3 dan kelompok yang lainnya ya. Jadi untuk masalah inovasi, pemberian video dan lain sebagainya sudah sangat bagus sekali. Terus perataan materi yang dikuasai oleh masing-masing tim saya rasa masing-masing anggota kelompok saya rasa juga jauh lebih baik lagi di kelompok 2 ini. Jadi saya harapkan nanti di kelompok 3 ya, kisi-kisinya nanti silakan kalian tanya kelompok 2, kenapa kok bisa menjelaskan lebih baik lagi ya. Jadi saran dari saya sebelum hari Sabtu ya, misalnya hari Kamis atau hari Rabu ya, itu silakan kalian kirimkan PPT kalian ke saya ya. Nanti sekitar hari Jumat gitu ya, nanti akan saya cek ya. Atau kita bisa buka forum Zoom untuk salah satu kelompok, nanti akan saya jelaskan kalau misalnya ada hal yang kurang jelas. Nah, untuk yang selanjutnya kelompok 3. Mana ini kelompok 3? Iya, Pak. Kalian mau membahas tentang masalah apa, Mas? Konsol pendek, Pak. Oke, konsol pendek nanti silakan kamu cek ya di bukunya Pak Agus Setiawan. Jadi saya sangat merekomendasikan sekali ya. Jadi materi-materi ada di bukunya Agus Setiawan. Nanti silakan kamu cek materinya di situ ada atau enggak ya. Kalau misalnya enggak ada nanti silakan kamu cari aja ya di internet ya. Nah, usahakan kalau bisa hari Rabu atau hari Kamis segera diasistensikan ke saya. Nanti akan saya berikan masukan tentang masalah konsol pendek. Jadi kalau misalnya ada hal yang kurang jelas juga, silakan tanyakan, jangan malu-malu. Gitu ya, kelompok 3 ya. Baik, Pak. Oke, perkuliahan hari ini saya akhiri. Kita lanjut di LMS ya, di forum diskusi. Bagi yang tanya tadi silakan kalian masukkan pertanyaan kalian juga ke LMS ya untuk menambahi nilai kalian ya. Bagi yang belum kebagian tanya juga silakan kalian masuk juga ke forum diskusi di LMS. Oke, perkuliahan hari ini saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ya, sama-sama. Terima kasih.